Siapa petarung yang paling mengesankan saat ini? Benavides, dia jagoanku. Benavides andalanku. Kurasa dia bisa mengalahkan semua orang di divisinya. Petarung paling dihindari di generasinya. Raksasa 188 cm yang memuntahkan combo secepat senapan mesin. Dengan tenaga penghancur kelas berat dan stamina kelas ringan, pria yang dijuluki Monster Meksiko oleh Iron Mike Tyson. Mari lawan yang terbaik berikutnya, sang monster Meksiko, Siapa? Benavides. Hari ini, kita bedah deretan KO paling brutalnya. Dari arena berdebu Meksiko hingga sorotan kejuaraan, kita hidupkan lagi setiap detik yang kejam. Kita mulai dari puncak, invasinya ke kelas berat. Meski sang monster dikurangi poin karena memukul saat lawan jatuh, dia tak menginjak rem. Dia mengurung Yarde lagi dan mengakhiri laga dengan hook kiri brutal, tak menyisakan pilihan bagi wasit. Pesan tersampaikan, tenaga dan tekanan penghancurnya ikut naik ke kelas 175 pon. Menu sang monster berikutnya, Demetrius Andrade, juara dunia 2 kali yang licin, teknis, dan tak terkalahkan, berubah jadi korban biasa. Di ronde awal, Andrade pamerkan EQ tinjunya, kaki lincah, serangan balik bersih, sudut sempurna. Lalu Benavides menemukannya. Di akhir ronde keempat, rudal kanan meledak tepat di kepala Andrade, menjatuhkannya ke kanvas. Sejak detik itu, laga tinju usai, eksekusi pun dimulai. Masuk ronde ke-6, Andrade meludah darah, wajahnya hancur, kakinya tak sanggup menopang. Di sudut ring, timnya melakukan apa yang tak bisa dilakukan petarungnya. Mereka menghentikan laga. We have reached the midway point. Oh, right hand by Benavides. The Benavides. Sang monster Meksiko 100% membuktikan julukan dari Tyson. The Mexican monster Mike Tyson celebrating with Benavides. Lalu ada Anthony Dirrell, mantan juara veteran melawan predator muda yang pernah mencicipi emas dan kehilangannya di luar ring. Di Los Angeles, Benavides jadikan Dirrell batu pijakan berdarah untuk merebut kembali mahkota WBC. Awalnya Dirrell bertarung cerdas, mengandalkan segudang pengalamannya. Tapi seiring waktu, cengkraman Benavides makin kuat. Dia menembus pertahanan dengan jab bak tombak, merobek pelipis kanan sang veteran. Di ronde ke-9, Dirrell yang bersimbah darah tersalib di tali ring di bawah hujan pukulan eksplosif yang tak terlihat. Sudutnya melompat ke ring demi menyelamatkan petarung mereka. Pria yang seumur hidupnya belum pernah dihentikan. Malam itu, Benavides tak sekadar merebut sabuknya. Dia mematahkan jiwa seorang juara. Nasib samsak hidup juga menimpa Raja KO, David Lemieux. Di Glendale, dia maju untuk membunuh, mencoba memaksa rasa hormat. Tapi dia tak dapat apa-apa. Benavides keeping it long. It's important. He said the kind of a new age immunity by the undefeated Benavides. Throws. Those are both way high at the speed. I mean, he really can do it all. Yeah, taking his time. And now the left hook. Got a stagger Lemieux with blistering combinations on David Lemieux.
Benavides menggoyahkannya sejak ronde kedua, menjatuhkannya dan memaksa wasit mengawasi ketat. In the pocket and go toe-to-toe with Benavides. The fighting heart of Lemieux. He is down. Hops back up. Di ronde ketiga, sang monster melepas semua batas. Tekanan mencekik, uppercut, dan hook melayang entah dari mana, tanpa ancang-ancang sedikit pun. Lemieux was knocked out by Benavides. Wasit bergegas menyelamatkan petarung Kanada itu di menit 1:31 ronde ketiga. Kehancuran total dan sabuk interim WBC yang baru. What enabled you to have that confidence and that ability, knowing that this is a career on the line type of fight for him and he's desperate? Well, because, Mike Tyson gave me that name, the Mexican Monster. What do you think I'm going to do? Kieron Davis masuk sebagai pengganti dadakan dan menolak untuk tumbang. Big Bear in California. It's overrated as a chance of his brother Jose Benavides. Di Phoenix, dia menelan semuanya. Bom di kepala, pukulan rusuk, uppercut penghancur rahang, dan terus membalas. Tapi nyali saja tak bisa hentikan raksasa ini. And a jab by Davis, but back comes Benavides. A left hook to the body, followed by a right hook. And now Benavides looking to unload. Davis might be in trouble. Davis with his back on the ropes. He might be playing possum, but Di ronde ketujuh, dia nyaris tak bisa berdiri menahan rentetan senapan mesin Benavides. Sang monster malah mengundangnya membalas, tersenyum sinis, lalu menghukumnya dengan pukulan brutal. let's go. He goes, let's work. His back on the ropes, and this could be problematic again. Look at this. All right, to the body, followed by a final moments of the sixth. So Davis with his back on the ropes. Benavides, you figure one more combination would end it. There's a right uppercut, a left hook, and now they're... Sudut Davis tak tahan lagi dan melempar handuk. Tubuhnya masih berdiri, tapi kerusakannya terlalu parah untuk lanjut. Davis in the seventh round in his hometown of Phoenix, Arizona. Ronald Ellis adalah penantang tangguh yang yakin bisa bertahan 12 ronde. Nyatanya, dia jadi kanvas bagi salah satu pembantaian paling sepihak dalam karier Benavides. And now Benavides got to walk down. There's a big right hand followed by good stiff chest by Benavides followed by... Ronde demi ronde, Ellis menelan pukulan lurus, uppercut, dan pukulan ulu hati, terus-menerus terkurung di tali ring. Brilliant Benavides, but not Ellis just yet. Ronald Ellis now. Right to the body. Ellis target practice now. Ellis in serious trouble. Di ronde ke-11, Benavides melakukan apapun semaunya, mendaratkan 50 pukulan keras dalam 3 menit. Ellis goyah di ujung tanduk, tapi enggan jatuh. Wasit tak sanggup melihatnya lagi dan menghentikan pembantaian itu. A left hook to the body. Ronald Ellis in serious trouble. This one is over. David Benavides remains TKO di ronde ke-11 dan satu lagi pesan berdarah untuk seluruh divisi. the first man to stop Ronald Ellis. Saat melawan Romer Alexis Angulo, gelar tak dipertaruhkan bagi Benavides, dia gagal timbang badan. Bagi Angulo, iya. Tapi hanya satu pria yang tampil bak juara di ring itu. By David Benavides. Benavides very steadfast. Raised the whiskers of Benavides. Sejak bel berbunyi, jab Benavides menyentak kepala Angulo bak piston. Benavides hits you even on your arms and your biceps. Dia memadukan pukulan badan dengan uppercut tajam, membongkar lawannya sedikit demi sedikit. As we approach 50% almost sticking and pressing that. A left hook by the 23-year-old Meta Mark to get around your guard. Alexis Angulo. At what point, if you're... There's a right. Di ronde ke-10, Angulo masih berdiri, tapi fisik dan mentalnya telah hancur. Southpaw stance. Oh, there's a Benavides. A lead right hand. Don't hold his head, David. But, oh man, that's a big shot. Backed up on Angulo. Sebelum ronde ke-11, sudutnya menolak mengirim petarung mereka menuju kematian pasti. So the corner has
Stop the fight, and thankfully it is over. Ini tak tercatat sebagai KO bersih di rekor Benavides, tapi semua saksi tahu, ini adalah pemusnahan mutlak. Rogelio Porky Medina, petarung beringas veteran yang dulu membuat juara dunia gemetar, juga diubah jadi boneka latihan. So he doesn't like to make it along against Daniel Jacobs. But a big reason why he decided. Di Texas, sang monster muda menjatuhkan Medina 3 kali di ronde ke-6. Ketujuh dan ke-8. Setiap jatuhnya bukan karena satu pukulan beruntung, melainkan combo eksplosif yang tak terbaca. Saat Medina ambruk untuk ketiga kalinya, wasit langsung menyudahinya. Benavides baru saja melindas penantang veteran dan membuka jalan menuju perebutan gelar dunia. Dennis Douglin, petarung kidal yang canggung, nekat mengubah laga tinju jadi perkelahian jalanan. Selama 2 ronde, dia menekan maju, melempar pukulan liar, dan bahkan mencuri momen. Lalu Benavides beradaptasi. Dia mulai mengintai mangsanya dengan dingin, meledak dengan combo dan menebangnya perlahan. Di ronde ke-6, Douglin sekadar bertahan di bawah hujan pukulan ke kepala dan badan. Di ronde ke-9, dia tumbang. Di ronde ke-10, Benavides melepas badai pukulan sampai wasit harus melempar diri di antara mereka. Sang monster tak cuma memukul KO dengan cepat, dia tahu cara menikmati kehancuran yang perlahan. Gillian Love masuk ring sebagai petinju berbakat dengan nama besar dan harapan tinggi. Harapan itu hidup tepat 1 ronde saja. Di 3 menit pertama, Benavides menggoyahkan Love dengan hook kiri. Di ronde kedua, dia memakukannya di tali ring dan membongkar seluruh persenjataannya. Love lemas, mencoba bertahan dalam rangkulan, tapi riwayatnya sudah tamat. Wasit melerai, dan 1 nama lagi masuk dalam daftar buruan sang monster. Beberapa petarung baru sadar siapa lawan mereka saat semuanya sudah terlambat. Bagi Sherali Mamajonov, kesadaran itu datang di akhir ronde pertama. Kiri eksplosif ke ulu hati, disusul kanan yang menghancurkan, dan dia terkapar di kanvas. Benavides de önce şöyle bir karaciğeri ardından bakın bir direk daha çıkarttı ve rakibini orada düşürdü. Hakem hemen uzaklaştırıyor Benavides'i oradan ve ilk knockdown karşılaşmanın ilk... Bell menyelamatkannya sekali, tapi tak ada mukjizat kedua. Di ronde kedua, Benavides menjebaknya di tali ring dan melepas rentetan hook kiri. Mamajonov tersungkur berlutut dan tak pernah bangkit lagi. Sherali Mamajonov. Bakın burada köşeye sıkıştırdı ve sol geldi. Benavides. Burada sol geldi. Özbek boksör oldukça... Sang monster hanya mengangguk dingin, berbalik, dan mencari target berikutnya. Prospek tak terkalahkan Francis Ngannou maju untuk menguji sang talenta muda, tapi malah jadi korban pembantaian sistematis. Ngannou punya momennya, mencoba jual beli pukulan, mencoba bertahan. Tapi tiap ronde, tenaga dan tekanan tak manusiawi Benavides mengisap nyawanya.
Di ronde ke-7, setelah dihajar pukulan tanpa balasan, wasit menghentikan eksekusi itu. Tekau lagi, satu lagi seren peringatan bagi seluruh dunia tinju. Siaran TV, lampu sorot, dan peluang membesarkan nama jatuh pada Kevin Kops. Dia punya pukulan berat, setidaknya di atas kertas. Di atas ring, dia hancur lebur di bawah tekanan. Benavides memojokkannya dan menarik pelatuk di ronde kedua. Satu lagi KO menambah rekor yang sudah mengerikan. Philip Jackson Benson adalah pemukul berbahaya dengan rekor mengancam, tapi Benavides mengambil ancaman itu dan menjejalkannya kembali ke tenggorokan Benson. Di Carson, dia langsung menggoyahkan lawannya dan tak memberinya sedetik pun untuk pulih. Di ronde kedua, serangan ganas tak terlihat menebang Jackson ke matras. Dan wasit bahkan tak repot-repot menghitung. Laga usai, Benavides melangkah pergi, meninggalkan satu lagi tubuh hancur di belakangnya. Veteran tangguh Meksiko, Felipe Romero, sudah melihat segalanya di atas ring, kecuali David Benavides. Di Las Vegas, dia mencium kanvas 3 kali dalam satu ronde. Benavides mencabik-cabiknya dengan combo eksplosif, memindah tembakan dari kepala ke badan, sampai wasit mengakhiri siksaan itu. Dalam laga melawan Ricardo Campillo, awal adalah akhir. Di akhir ronde pertama, straight kanan, dilempar tanpa ancang-ancang sedikit pun, mengirim Campillo ke lantai. Dia punya nyali untuk bangkit, tapi di ronde kedua, Benavides menjebaknya di sudut dan mengeksekusinya dengan 2 hook raksasa. Wasit melerai saat Campillo sudah lemas. Pertarungan yang tak seimbang. Laga perebutan gelar pertamanya, sabuk junior NABF melawan Rollin Williams, dianggap Benavides sekadar peluang lain untuk menghancurkan seseorang. Sejak bel berbunyi, Williams berada di bawah tembakan berat. Di akhir ronde pertama, dia berdiri, tapi kakinya goyah dan matanya kosong. Wasit menghentikan laga, dan barulah Williams ambruk ke kanvas. Sang monster merebut sabuk pertamanya, dan lawannya bahkan tak sadar apa yang menghantamnya. Dan pukulan ulu hati yang diterima Eric Revuelta bikin kita ikut sesak napas meski dari layar. Di ronde keempat, Benavides menenggelamkan hook kiri tepat sasaran. Revuelta ambruk, rakus meraup udara. Keajaiban membuatnya bangkit, tapi sedetik kemudian dia ditidurkan oleh hook kanan ke rahang. Satu pukulan badan pencabut nyawa, satu pukulan kepala penutup acara. Beberapa laga cuma sesi latih tanding berisiko tinggi, seperti saat melawan Arturo Martinez. Di ronde pertama, Benavides memojokkannya dan menggali hook kiri ke rusuknya, jatuh pertama. Disusul pukulan silang kanan kembali ke kanvas. Ledakan terakhir ke badan mengakhiri laga sedetik sebelum bel penyelamat. Omar Aispuro selamat dari 3 knockdown dalam satu ronde, ciri khas yang tak asing. Saat petarung bangkit berkali-kali, itu namanya nyali.
Tapi melawan sang monster, nyali cuma menjamin lebih banyak rasa sakit. Laga pro keduanya melawan Edgar Galvan membawa akhir mengerikan yang sama. Hook kanan ke kepala di ronde pertama memadamkan lampu Galvan. Dia cuma terbaring, menatap langit-langit, sementara wasit menghitungnya keluar. Dan semuanya bermula dari Erasmo Mendoza, Puerto Peñasco, 2013. Seorang remaja melangkah untuk debut profesionalnya. Uppercut kiri, ditembakkan bak peluru meriam, menghancurkan dagu Mendoza di ronde pertama. Begitulah sejarah ditulis, 1 laga, 1 KO dingin. Sang monster mengambil napas pertamanya di arena kecil Meksiko. David Benavides bukan sekadar pemukul. Dia adalah agresi murni, tenaga eksplosif, dan amarah buas, ditempa dalam tubuh yang diciptakan untuk melindas rintangan dan merampas segalanya dari lawan. Kaki mereka, tekad mereka, sabuk mereka, dan masa depan mereka. Itulah deretan eksekusi paling brutalnya, dari aula berdebu hingga arena kejuaraan. Jatuh mana yang paling bikin kalian merinding? Tulis komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah predator paling berbahaya di dunia tinju. Sang monster Meksiko belum selesai berburu, dan KO paling mengerikan dalam kariernya mungkin masih menanti di depan.